Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Terkait dengan takwa, tak sedikit orang yang berpikir bahwa hidup tanpa aturan halal haram lebih berpeluang untuk mendapatkan kemudahan. Dengan tanpa aturan, mereka merasa memiliki lebih banyak pilihan dan jalan. Ingin sukses menjadi pejabat, ingin menjadi orang kaya, ataupun keinginan lain yang disangka mendatangkan kebahagiaan dirinya. Tak peduli dengan cara suap, penghasilan riba, menjual makanan yang haram, menanggalkan syariat demi sebuah karir yang kesemuanya terbebas dari pertimbangan syar'i. Begitupun dalam mencari solusi dari setiap problem yang dihadapi. Tanpa mengindahkan batasan syariat, mereka merasa lebih leluasa untuk mencari jalan keluar. Begitulah logika hawa nafsu yang tidak mengenal Sang Pencipta. Seakan alam ini berjalan begitu saja tanpa ada yang mengaturnya. Seakan kejadian dan peristiwa itu bisa terjadi tanpa kehendaknya. Berbanding terbalik dengan logika iman yang Allah ajarkan, justru dengan takwa, segala urusan menjadi mudah. Dengan membatasi diri dengan yang halal dan meninggalkan semua cara-cara haram, kemudahan akan didapat. Bukankah Allah yang menciptakan manusia? Dia pula yang paling tahu tentang kebutuhan hambanya, dan jalan apa yang paling mudah untuk meraihnya. Maka Allah menggariskan jalan berupa syariat kepada manusia. Dengannya, manusia akan berhasil menemukan keberuntungan dan kemaslahatan yang didambakan, asal mereka sudi menempuh jalannya. Taat terhadap perintah dan larangan syariat inilah realisasi dari takwa. Makin taat terhadap aturan, makin mulus jalan bagi seseorang untuk meraih tujuan. Tidak mungkin dia akan dikecewakan, karena mustahil Allah mengingkari janjinya, mempermainkan atau menzalimi hambanya yang telah tunduk dan taat di atas aturan yang digariskannya. Allah telah berjanji dalam Al-Quran surah Al-Lail, adapun orang yang memberi dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Itulah kabar gembira bagi orang yang berbekal takwa dalam memburu kemaslahatan. Pada ayat berikutnya, Allah menyebutkan yang sebaliknya. Ada kabar buruk bagi orang yang tak mengindahkan takwa, yakni berupa jaminan kesulitan dan kesukaran yang akan ditemuinya. Allah berfirman, "Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup, serta mendustakan pahala terbaik, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar." Quran Surah Al-Lail ayat 8-10. Ada yang menarik dari dua kondisi berkebalikan yang disebutkan tadi. Sudah sangat maklum ketika Allah menyebutkan kebalikan dari memberi adalah bakhil, kebalikan dari membenarkan adalah mendustakan, dan kebalikan dari kemudahan adalah kesulitan. Tapi, kenapa Allah menyebutkan kebalikan dari ittaqo atau takwa adalah istaghna, merasa tidak butuh terhadap pertolongan Allah? Ada jawaban yang memuaskan dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang hal ini. Sebagaimana beliau sebutkan dalam kitabnya At-Tibyan fi Ahkamil Quran. Beliau menyebutkan bahwa orang yang bertakwa tatkala menyadari betapa mereka itu fakir di hadapan Allah dan amat membutuhkan pertolongan Allah, maka dia takut mengundang murka dan kemarahan Allah, takut melanggar apa yang dilarang oleh Allah. Sungguh ini adalah argumen yang sangat tepat. Bagaimana mungkin seseorang berani membuat kecewa
dan sengaja memancing kemarahan zat yang berwenang dan kuasa memberikan segala sesuatu atau bahkan mencegahnya. Maka tepat jika disebutkan bahwa kebalikan dari takwa adalah istaghna, merasa tidak butuh pertolongan Allah. Orang yang merasa tidak butuh pertolongannya, maka dia tidak peduli atas segala tindakannya. Dia tidak takut bermaksiat dan mengundang murkanya Allah. Maka sebagai balasan dari rasa congkaknya itu, Allah akan menimpakan kesulitan yang senantiasa mengepungnya dari segala arah, hingga sulit baginya mendapatkan kemaslahatan hakiki yang menenangkan jiwa dan hati. Sekilas ada yang janggal, karena faktanya banyak orang yang menempuh jalan haram, namun dengan mudah bisa mencapai tujuannya. Mari kita renungkan dengan seksama. Apakah benar mereka mendapatkan kemudahan? Karena ukuran kemudahan itu tidak hanya diukur dari start seseorang memulai usaha sampai tujuan terrealisasi, namun juga melihat risiko di belakangnya. Bagaimana dikatakan kemudahan jika setelah tujuan tercapai justru membawa efek kegundahan dan kekhawatiran, atau bahkan risiko yang lebih besar serta berefek pada keruwetan yang berkepanjangan? Mungkin orang kaya dengan korupsi, tapi apakah ini berarti kemudahan? Bukan, sekali lagi bukan, karena hati maling tak pernah tenang, takut jika perbuatannya diketahui. Dan ketika aksinya benar-benar ketahuan, ujungnya adalah problem berkepanjangan. Ini hanya sekedar sampel, namun begitulah ujung dari semua cara meraih tujuan yang tidak memenuhi unsur takwa. Sulit dan rumit. Belum lagi kesusahan yang lebih berat dan lebih kekal akan mereka alami di akhirat kelak. Karena sesungguhnya kehidupan yang baik, hati yang nyaman, jiwa yang tenang dan bahagia adalah nikmat dunia yang jauh lebih berharga dari nikmat yang diperoleh penyembah dunia berupa syahwat dan kenikmatan. Ibnul Qayyim menjelaskan, orang yang meninggalkan takwa, meskipun mungkin sebagian urusan dunianya mudah, urusan akhiratnya akan sulit sejauh mana ia meninggalkan takwa. Nah, takwa di samping memuluskan jalan meraih kebaikan dan kemaslahatan, takwa menjadi solusi mujarab atas semua problem yang dihadapi manusia. Abu Dzar radhiyallahu anhu menceritakan bahwa suatu kali Nabi SAW membaca firman Allah, "Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya." Quran Surah At-Talaq ayat 2-3. Beliau mengulang-ulang ayat kemudian bersabda, "Wahai Abu Dzar, seandainya manusia mengambil cara ini, niscaya akan mencukupi mereka." Ayat tersebut tidak menyebutkan jalan keluar untuk problem apa. Ini menunjukkan keumuman makna. Artinya bahwa takwa menjadi jalan keluar bagi seluruh problem yang dihadapi manusia. Abu Al-Aliyah menafsirkan ayat tersebut, yakni jalan keluar dari segala kesulitan. Ini mencakup segala kesulitan di dunia maupun di akhirat, serta kesempitan di dunia maupun di akhirat. Nah, inilah resep paling ampuh untuk mengatasi segala masalah. Solusi yang tak mungkin salah, karena berasal dari Zat yang Maha Tahu dan Maha Kuasa atas segala sesuatu. Semoga Allah menjadikan hati kita dipenuhi ketakwaan, selalu ringan dalam mengikuti tuntunannya dan menjauhi yang dilarang. Dengan itu, kita berharap
akan dikaruniai kemudahan dalam berbagai urusan dari arah yang tidak terduga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.